saudara yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Untuk saat pagi hari ini kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan, yaitu hati yang rendah di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, bawalah hatimu datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Serahkanlah segala bebanmu kepada Tuhan, karena Dia yang bertindak, Dia yang mengerti segala beban kehidupan kita. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Engkau boleh mengizinkan kami untuk datang sujud di hadapan-Mu Tuhan, membawa seluruh korban kehidupan kami Tuhan, membawa hati kami kepada-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang luar biasa, Engkau adalah Allah yang ajaib, Engkau Allah yang perkasa dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, lahirkan dan kuduskan setiap kami, agar kami layak datang menghadap tata hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kau mengurapi setiap kami, jemaat-Mu yang boleh hadir Tuhan, berurban baru pada setiap kami ya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh datang di hadirat-Mu Tuhan, membawa hati kami kepada-Mu, membawa korban syukur yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Ku
pagi hari ini, amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita berikan yang terbaik buat Allah kita, karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah kita adalah Allah yang kuat, dan kita berusaha pagi hari ini. Haleluya. Tuhan adalah kekuatan dan maksud. Mari berikan yang terbaik buat Allah kita pagi hari ini. Allah kekuatan dan maksud. Amin.
masuk dalam situasi yang sulit. Tapi apapun situasi itu tidak akan pernah memisahkan kami dari kebaikan dan kasih Tuhan. Bapa di surga, kami boleh ada di ruangan ini semua oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan tibalah saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, jamah hamba-Mu yang terbatas ini. Dan biar Engkau yang memakai bibir lidah hamba-Mu untuk berkata-kata, sehingga semua umat yang hadir diberkati, disembuhkan, dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Segala pikiran-pikiran yang melayang-layang, hati yang tidak fokus, hamba berdoa dan hamba tundukkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah hati dan pikiran fokus kepada Allah. Dan kuasa-kuasa kegelapan jika ada yang masih mengganggu pikiran kami, hamba usir dan tolak dalam nama Yesus, pergi dari hati dan pikiran kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada haleluya? Masih bersuka cita? Haleluya. Ayo semua tertawa. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Situasi hari-hari ini kita alami mengikis sukacita, bahkan kita sudah jarang tertawa dengan orang, ya? Karena begitu sakit situasinya menghimpit kita. Pagi hari ini saya mau bicara tentang situasi. Untuk tidak berlama-lama, mari kita buka 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai 16. Saya berbicara tentang situasi pagi hari ini. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai 16. Yang sudah menemukan katakan amin. Baik, saya bacakan, Bapak Ibu menyimak baik-baik ayat firman Tuhan ini. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu dapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat dalam 1 Raja-Raja 17, kita berbicara tentang situasi yang sulit pada waktu itu di zaman Elia. Allah memakai Elia pada situasi yang tidak menguntungkan buat Elia. Saudara, pasal 17 ayat pertama dikatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ketika situasi menghimpit orang Israel pada waktu itu, seorang abdi Allah yang masih tetap berdiri kokoh di hadapan Allah, Allah memperdengarkan suaranya kepada abdi Allah itu, dan Allah menyuruh bahkan meminta untuk Elia menyingkirkan diri sedikit ke sungai Kerit, dan di sana Elia bersembunyi. Allah ingin mau menggodok Elia, Allah ingin mau memperlihatkan bagaimana Allah berkuasa atas dunia ini. Allah ingin mau menunjukkan bahwa Allah begitu mengasihi dan mengawasi Elia yang setia itu kepadanya.
Dan Elia menuruti apa yang diperintahkan Tuhan. Dan Elia pergi ke timur, namanya tempat Sungai Kerit, dan Elia bersembunyi di sana. Hari-harinya dia diberi makan burung gagak, Bapak Ibu Saudara. Hari-harinya Elia diberi makan burung gagak di tengah-tengah situasi yang sulit. Dan pada akhirnya karena hujan tidak pernah turun, Sungai Kerit pun kering. Saudara, ini situasi yang tidak gampang di zaman Elia ini. Kalau hari ini saudara mengatakan bahwa kita berada pada situasi yang begitu sulit, tapi di zaman Elia ini sampai Sungai Kerit, saudara bisa lihat di peta gimana lebarnya dalamnya Sungai Kerit sampai bisa menjadi kering. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana penderitaan itu yang dialami umat Israel ketika itu, saudara. Sungai Kapuas ketika hampir 1 tahun kemarau, itu daerah hulu mengalami kekeringan, saudara. Dan di Sanggau itu Sungai Kapuas itu sampai ke titik dasar, sampai biasa sepit, Pak. ya, airnya itu mengering. Tapi kemaraunya hampir 1 tahun, tidak pernah turun hujan. Saudaraku yang terkasih, namanya situasi yang sulit, semua orang pasti tidak suka. Amin. Ada yang suka situasi sulit? Tidak suka. Saya pun tidak suka. Ya, saya pun tidak suka. Tetapi inilah hidup yang Tuhan ingin mau mengajari kita agar kita lebih mentaati kepada Tuhan daripada situasi yang menghimpit kita. Elia ketika disuruh Tuhan untuk pergi bersembunyi di Sungai Kerit, Elia nurut aja. Elia pergi. Tapi sebelum ayat itu Elia berkata kepada Ahab, situasi ini tergantung dari mulutku yang berkata. Padahal Elia sudah memberi kunci kepada Ahab. Kalaupun Ahab mengerti hari itu, Ahab akan meminta kepada Elia, jangan pergi, karena kuncinya ada padamu untuk bisa memberkati. Dan hujan itu bisa turun. Tetapi firman datang kepada Elia, kau pergi bersembunyi di Sungai Kerit, karena di sana kau banyak belajar bersama aku. Di tengah-tengah situasi yang sulit. Jadi dampaknya juga kepada Elia. Burung gagak bisa makan, burung gagak bisa masak capcay. Burung gagak bisa masak daging sambal belagu. Alkitab berkata, hari-harinya Elia ditemani burung gagak, dan burung gagak membawa makanan buat dia. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini sebuah cerita yang begitu jelas Allah memperlihatkan bahwa ketika kita sungguh-sungguh, ketika kita menyerahkan seluruh persoalan kita kepada Allah, maka tidak ada satu pun yang tersisa untuk Allah tidak merespon dan bekerja memberi jawaban kepada saudara. Hanya tinggal persoalan takaran imanmu, percaya atau tidak kepada janji Tuhan. Ketika sudah tiba saatnya bahwa Elia harus menjadi berkat di tengah-tengah situasi itu, Allah membuat Sungai Kerit itu menjadi kering agar Elia tidak enak-enakan di situ setiap hari dibawakan daging oleh burung gagak dan dia hanya mengunyah. Hebat bukan Tuhan kita? Hebat. Amin. Elia lupa bahwa Tuhan sedang merancang sesuatu dalam dirinya, sehingga dia tidak boleh berlama-lama di sana. Ketika dia sudah mengenal dan mengerti bagaimana Allah bertindak dalam kehidupannya di tengah-tengah masa sukar itu, maka Elia harus keluar dari tempat persembunyiannya, dan Elia harus berseru memperkatakan bahwa Tuhan yang orang Israel adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup mendatangkan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Bahasa Ambon bilang from nothing to something. Hanya Ibu Naomi yang mengerti. Karena dia dari Ambon, suku lain yang sangat. Ya? Allah ingin bahwa Elia menceritakan pengalamannya di Sungai Kerit itu. Bagaimana Allah memelihara hidupnya.
sudah terbiasa dengan burung gagak. Oh, pagi-pagi jam 10, oh ada daging, siap disantap. Ya. Begitu siang ada susu. Tapi itu adalah merupakan tindakan Allah sementara untuk meyakinkan supaya Elia belajar bahwa Allahnya orang Israel, semua jagat raya pun tunduk atas kehendaknya. Amin. Nah, itu saudara dan saya percaya. Ketika sudah tiba saatnya, Allah membuat satu simbol bahwa Elia harus keluar dari tempat persembunyiannya. Allah mengirimkan sungai Kerit dan Allah berfirman, kau pergi ke Sarfat sana. Karena sudah kupersiapkan seorang janda, bukan seorang kaya. Hari ini ada yang janda-janda bersuka cita karena dipilih Allah justru janda, bukan orang kaya. Saya mengatakan orang kaya jangan sombong. Alkitab banyak menceritakan orang yang sulit yang Tuhan angkat menjadi kesaksian yang hidup. Amin. Tapi jika engkau kaya juga baik. Ya? Allah berfirman ke Sarfat, karena kalau aku persiapkan seorang janda di sana, bukan janda kaya, bukan janda yang suka nyebor, enggak. Allah mempersiapkan seorang janda yang berprofesi sebagai petani. Saudara, seorang petani hatinya tulus dan dia berbicara apa adanya karena dia belajar dari keberadaannya bahwa dia adalah orang yang memang tidak terpandang, sehingga dia hanya punya keunggulan adalah kemurnian hati untuk bisa bekerja dengan seterusnya. Dan Elia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dan dia pergi. Begitu dia pergi, benar dia melihat ada seorang ibu yang sedang bekerja mengumpulkan kayu-kayu. Dan Elia menyapanya, berikan aku air supaya aku. Dan itu kasih. Begitu Elia bilang berikan aku makanan, janda itu langsung menyanggahi. Dia tidak protes, menyanggahi, menyampaikan keberadaannya bahwa itulah dia. Dia tidak berbohong. Dia berkata, ada, tapi tepung tinggal sedikit dan itu. Untuk hari ini saya bersama anaknya buat roti, makan, setelah itu kami mati. Karena memang situasinya begitu gempar, menghimpit orang Israel pada waktu. Situasi yang rumit, situasi yang sulit. Tapi saya mau katakan, Elia justru menjadi berkat di saat situasi yang sulit. Amin. Kalau kita ingin mau menjadi berkat, minimal hidup lebih dari cukup. Kalau kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, kita bisa melihat tetangga kiri kanan untuk berbagi kasih. Atau bisa saja setahun sekali lah kita berbagi kasih. Alkitab mencatat dalam situasi Elia justru menjadi berkat bagi ibu janda dan orang-orang sampai saudara dan saya di ruangan ini. Ini luar biasa, saudara. Janda itu berkata bahwa sisa makanan itu cukup untuk hari ini. Itu pun bersama anak saya. Tapi Elia dengan keyakinan yang penuh, dia sudah dapat belajar di Sungai Kerit bagaimana campur tangan Tuhan di tengah-tengah kesulitan itu. Dia berkata, sekali-kali tidak, dahulukan dulu kepada baru kamu. Tepung tidak akan habis, minyak tidak akan berkurang. Ketika janda itu merespon, ayat 14,
Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas kau. Itu peningkatan janji. Elia tidak mewawancara sama. Bahwa di tengah-tengah situasi yang rumit, di tengah situasi yang sulit, justru Elia Tuhan pakai menjadi berkat bagi orang. Hari ini firman Tuhan menantang kita dalam situasi yang kita alami sekarang. Apakah kita masih bisa menjadi saluran berkat di dunia ini? Atau kita bersama-sama dengan dunia larut dalam ketakutan dan mulai berhitung-hitung tentang persediaan kita ke depan? Ada beberapa hal yang nanti kita akan cermati bagaimana Elia bisa begitu percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bukankah hari-hari ini kita semua masuk dalam situasi yang rumit? Persediaan kita mulai menipis, keuangan kita mulai menipis, keuangan deposito kita di bank mulai menipis. Bisakah kita menjadi berkat bagi orang? Tuhan sudah mengajari kita lewat kebenaran firman Tuhan bahwa bukan saja hidup kita diberkati baru memberkati orang, tapi dalam keadaan tersulit pun seperti Elia menjadi berkat bagi bujana. Perkataan kita adalah Tuhan. Amin. Kita mungkin bisa memberkati orang bukan saja dengan uang, bukan saja dengan, tetapi setidak-tidaknya kita bisa menjadi berkat lewat lidah kita memperkatakan tentang pengharapan di dalam Tuhan. Itu pasti. Amin. Pengharapan di dalam Tuhan itu nyata. Pengharapan di dalam Tuhan itu tidak dimiliki oleh dunia. Makanya dunia takut ketika dihimpit situasi. Orang percaya di tengah-tengah badai harus memahami identitasnya di mata Tuhan. Amin. Jangan jadikan Tuhan hanya sebagai status saja, seperti yang terjadi di Markus 17. Murid-muridnya berkata, bagaimana kami bisa menyembuhkan orang? Tuhan bilang, jika imanmu sebesar biji sisa, bisa pindahkan gunung seperti itu. Masih muridnya masih belum percaya. Masih mereka bertanya, dan Yesus marah, hai angkatan yang kurang percaya. Berapa lama lagi aku harus bersama-sama kamu? Tuhan sudah memberikan cara, Tuhan sudah memberikan resep, Tuhan sudah memberikan rahasia bagaimana kita bisa memberikan pengharapan kepada dunia ini. Atau sama-sama kita dengan dunia larut dalam ketakutan dan kekhawatiran. Saya sebagai gembala tidak pernah takut dan gentar sedikit pun. Dan dalam situasi apapun saya tidak pernah takut. Kita semua punya beban, kita semua punya pergumulan. Saya kemarin ditelepon dari Ambon, mamaku dalam keadaan sakit keras, dan mama saya meminta harus saya yang datang. Waduh, saya pikir-pikir, cerita-cerita dengan istri saya, ya ampun, PP bisa 20 juta kan? Wah, dari mana? Tapi saya berkata tidak ada mustahil bagi Allah.
Ketika kita sudah punya kepercayaan puncak kepada Allah, jangankan 20 juta seisi dunia, Tuhan beri menjadi bagi kita. Amin. Saya tidak pernah khawatir karena saya terlalu percayakan janji Tuhan. Nah, mari kita lihat sebagai ayat pembanding dalam Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat 17. Saya bacakan buat saudara. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, garis bawah kata. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Garis bawahi, ia telah sungguh-sungguh berdoa. Hari ini, pagi ini, di ruangan ini, Tuhan mau nanya dengan segala aspek beban persoalan hidupmu yang tidak pernah kunjung selesai. Apakah saudara sudah benar-benar sungguh-sungguh berdoa mempercayai janji Tuhan? Atau engkau percaya kepada Tuhan hanya sebagai status saja? Ketika badai datang, engkau porak-poranda dengan iman percaya. Mari kita mau belajar bersama-sama. Lihat dalam situasi yang sulit, dia justru menjadi berkat. Ada 2 hal lewat cerita firman Tuhan ini pagi hari ini. Yang pertama, saudara, jam terbang ibadah Elia itu nyata dan terbukti. Jam terbang ibadah Elia kepada Tuhan itu nyata dan terbukti. Jangan saudara menyepelekan ibadah, ya. Jangan saudara menyepelekan ibadah. Ibadah adalah representatif bagaimana engkau sungguh-sungguh, atau hanya simbol saja engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saya sudah mengatakan kepada jemaat, kalau ketika jam ibadah hujan, angin ribut, Grab pun sampai tidak ada, kita sewa ekskavator datang di gereja. Kita harus melakukan iman terobosan. Jangan terlalu ada di zona nyaman. Jangan engkau jadikan Allah sebagai seri, seolah-olah Allah mau selalu mengerti kamu, selalu mengerti kamu, padahal tidak ada pemberesan tentang imanmu kepada Tuhan. Mari kita sama-sama belajar. Jadi poin pertama, kenapa Elia begitu yakin ucapannya didengar oleh Tuhan? Jam terbang ibadahnya. Makanya saya kalau ngomong dengan jemaat itu pedas. Kadang-kadang jemaat juga mungkin udah bosan. Aduh Pak Gembala, ya saya harus ngomong tegas kalau soal kebenaran. Biar itu sampai menyentuh kepada sum-summu. Jangan engkau tukar kehadiran Allah dengan aktivitas murahanmu, karena itu akan merusak cara ibadahmu kepada Tuhan. Ya, amin. Jadi pembantu jangan tebang kemudian ya. Kalau tidak ada yang manjat, kalau ada yang manjat kita jadi Harus menjadi berkat bagi orang. Yang Yusuf, bagaimana jadi Yusuf berkatnya kepada Amin. Kalau kita ada yang
harus Ya? ditebak. Karena saya suruh ambil belum ada yang manjat, ada yang tidak ya. Apapun alasannya kita harus menjadi saluran berkat bagi orang. Tepuk tangan untuk. Ambil secukupnya, berikan kesempatan bagi yang lain. Tinggal hanya mengatakan ini durian ini aku yang tanamnya, jadi makan rasa-rasa manis apa pahit. Muliakan Tuhan dengan jerih payah orang. Supri, ingat-ingat ya, jangan jualan durian dan ikan dengan jaminan. Saya harus bicara di mimbar ini kali ini demi untuk keselamatan umat. Di tengah-tengah situasi yang sulit, kita harus berdiri kokoh. Allah, supaya Allah melihat tentang komitmen kita mempercayainya. Memang uang tidak jatuh dari langit, tetapi Tuhan punya 1000 cara untuk mendatangkan berkat. Itu yang saya pegang. Makanya ketika mama saya telepon dari Ambon, saya rasa saya udah pilih, waduh 25 jam. Oh, saya nggak takut. Tuhan punya banyak cara. Yang kedua, ibadah yang kedua, roh Elia itu melekat dengan sang Bapa. Amin. Roh Elia itu melekat dengan sang Bapa. Kepasifan engkau jarang datang beribadah akan mempengaruhi kepekaan rohmu dengan Tuhan, sehingga kamu tidak bisa membedakan mana hadirat Allah dan mana tidak ada hadirat Allah. Kamu hanya mengatakan, hanya orang Jawa mengerti, bodoh. Roh kita harus menyatu dengan Allah. Jangan saudara menganggap enteng rohmu. Ketika roh kita sudah tidak punya kepekaan dengan Allah, maka ada begitu banyak pikiran, hal-hal yang melilit pikiran kita, inilah. Jam ibadah pun pikiran kita masih berjalan untuk harus mencari sesuatu, seolah-olah penyatuan roh kita dengan Allah tidak merupakan hal yang penting dalam pertumbuhan kita. Hati-hati ya, ketika rohmu bermasalah dengan Allah, maka semua akan jadi goncang. Makanya jangan salah, suami ke timur, istrinya ke barat. Dua hal ini yang mempengaruhi Elia. Dia yakin bahwa setiap doanya didengar Allah. Amin. Amin. Mari kita belajar di tengah-tengah situasi yang sulit. Ingat, ada firman Tuhan, ada ayat firman Tuhan yang bisa menjadi sandingan dalam situasi hari ini yang kita hadapi. Bukan hari ini saja anak-anak Tuhan hadapi, tapi jauh sebelumnya. Nabi, Rasul, imam, mereka mengalami situasi sulit lebih daripada hari ini. Saudara, hari ini hanya corona, sungai belum kering, sumur bor belum kering, PDM belum kering. Masih tidak terlalu sulit, bukan? Hanya kita disuruh pakai masker, jangan berkerumun. Masih belum terlalu sulit, saudara. Tapi zaman dulu, zaman Elia, sampai-sampai Elia harus diberi makan burung gagak. Ini sudah luar biasa situasi. Berarti apa? Orang-orang pada saat itu karena kesulitan dan situasi ini sudah tidak lagi melihat orang lain bagian dari hidup. Mereka sudah berjalan sendiri-sendiri dan mereka sudah tidak lagi berbuat apa-apa. Masing-masing orang
mempresentasi dirinya bahwa hari ini kami mati. Tidak ada lagi dari. Makanya Tuhan bilang biar burung gagak saja yang datangnya. Amin. Mari kita membaca, saudara. Saya dari Batam sejenak merenungkan firman Tuhan. Saya mendapat hikmah bahwa kalau Elia bisa menjadi berkat dengan situasi yang sulit pada masa yang lampau, maka hari ini kita semua serba ada harus lebih daripada Elia untuk menjadi berkat dan situasi yang sulit bukan penghalang untuk memutus mata rantai gerakan kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Ada haleluya. Jangan sampai identitasmu hilang hanya karena situasi. Jangan sampai imanmu kendor hanya karena beban hidupmu. Ingat, Allah jauh lebih besar dari apa yang sedang engkau derita. Jika hari ini saudara berkata, Tuhan, kenapa penyakitku belum sembuh? Baca Yakobus 4 ayat 17. Mungkin engkau masih belum sungguh-sungguh berdoa. Ucapan percayamu kepada Tuhan hanya sebatas di bibir saja. Jangan engkau mengelubui orang lain, jangan engkau membuli Allah dengan ucapanmu yang tidak berdasar dari dalam hati. Karena akan terlihat dari buah di saat engkau menghadapi masalah. Orang yang sungguh-sungguh terlihat ketika dia diterpa masalah, itu terlihat nanti dari cara penyelesaiannya untuk menyelesaikan persoalan. Itu terlihat di situ. Kalau pohon itu terlihat dari buah, tapi hidup bertumbuh kita kepada Allah itu terlihat di saat kita mengalami sebuah persoalan yang sulit. Di sana terlihat sudah benarkah iman kita, sudah rohanikah kita, sudah benarkah kita menyandang status sebagai anak-anak Tuhan. Dalam konteks untuk bisa melepaskan beban hidup itu dan kita menyerahkan kepada Allah. Kalau tidak, ya itu tadi, engkau berdoa tapi hanya di bibir saja. Jadi kalau apapun beban hidup apapun yang hari ini masih mengikat saudara, baca Yakobus 4 ayat 17 tadi. Mungkinkah saya masih belum? Yakobus 5, berapa Yakobus? Jangan sampai salah. Yakobus 4:17. Yakobus 5, bukan 4. Yakobus 5 ayat 17. Yakobus 5 ayat 17. Engkau belum sungguh-sungguh berdoa. Engkau belum sungguh-sungguh berdoa. Jadi jangan sampai iman percayamu hanya sebatas status. Ini yang keliru. Baru kita menyalahkan Tuhan. Baru kita mulai konfrontir dengan orang, mengeluarkan segala unek-unek sekularisasi kita, mengeluarkan perbantahan-perbantahan cara dan solusi di luar cara Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh, jangankan badai, lebih daripada itu, dia tetap berdiri kokoh di hadapan Tuhan karena dia sangat percaya kehendak Tuhan itu ya dan amin atas persoalan itu. Amin. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Dalam konteks ini hanya dua saja, jangan usah banyak-banyak. Dua saja. Yang pertama,
perbaiki ibadahmu kepada Tuhan. Karena ibadah adalah ucapan syukur kita kepadanya, karena kita telah menikmati kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan tercurah dalam kehidupan saudara dan saya. Dan yang kedua, pelihara dan perbaiki rohmu, karena Allah menyentuh berbicara lewat roh. Jangan sampai rohmu bermasalah. Akan selamanya engkau punya gambaran yang kabur tentang perbuatan Tuhan yang nyata dalam hidupmu dan hidupmu. Ini yang harus kita perhatikan, ya. Jadi kalau Pak Matius besok berangkat, jangan terbang. Biarkan kita menjadi berkat bagi orang, tetapi kewajiban kita memperkatakan kata-kata pengharapan kepada mereka, supaya mereka tahu, oh iya, orang-orang Tuhan, anak-anak Tuhan punya cara pandang berbeda. Tuhan akan memakai ucapan kita dan pada ini orang kita percaya. Kan? Jadi situasi yang sulit ini justru harus anak-anak Tuhan lebih banyak proaktif mengambil bagian di dalamnya untuk memperkatakan pengharapan dalam Tuhan bagi dunia. Kenapa dunia merasa ketakutan? Karena dunia tidak punya pengharapan. Dunia tidak punya pengharapan kepada Tuhan. Makanya dia takut. Jadi jangan sampai anak Tuhan menjadi takut hanya karena gara-gara situasi. Kita menjadi takut apabila kita putus hubungan dengan Tuhan. Saya bicara keras kalau kebenaran Tuhan. Karena saya alami sudah. Hanya orang yang berintegritas rohani yang tinggi di hadapan Allah merespon pergumulan Tuhan. Jangan baru pada kiri kita udah loyo, baru pada kanan kita udah loyo. Yang laku di dalam Tuhan. Makanya pujian berkata, hidup ini adalah kesempatan. Sekali lagi kita kuat, layani Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan kita akan mengalami sesuatu. Jadi ketika kita biar mengalami sesuatu, kita sudah berbuat melayani Tuhan. Amin. Itu representasi kita di mata Tuhan. Kiranya dua hal ini bisa menjadikan pembelajaran yang berharga di pagi ini, dan itu bisa kita lakukan dan menerapkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai. Kita naikkan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Tolong LCD.
umat yang hadir di pagi hari ini mengikuti ibadah atau kebaktian di pagi hari ini. Hamba berdoa Tuhan, biar Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Tuhan memberkati ekonomi, Tuhan memberkati keuangan mereka, Tuhan memberkati rumah-rumah tangga mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati aktivitas mereka dalam nama Yesus. Sehingga di tengah situasi yang sulit ini, mereka tetap berdiri kokoh di hadapan Tuhan, karena mereka punya pengharapan kepada Tuhan. Jika ada yang sakit, Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus, dan oleh bilir-bilir Tuhan Yesus sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Sembuh Tuhan. Dan jika ada kekhawatiran dan kebimbangan tekanan ekonomi, hamba berdoa Tuhan kuatkan mereka, dan biarlah Tuhan hadir dan tangan masalah mereka, sehingga mereka boleh kuat karena mereka percaya Yesus Kristus sanggup menyelesaikan persoalan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga Bapa di surga, buat setiap umatmu yang tidak sempat ibadah di pagi hari ini. Hamba berdoa, mungkin karena mereka bekerja, mungkin karena mereka sibuk, mungkin karena mereka agenda mereka padat, atau mungkin mereka sengaja tidak mau datang. Tuhan, hamba berdoa, kami lepaskan pengampunan dari ruangan ini. Ampuni mereka Tuhan dalam nama Yesus. Biarkan mereka aman-aman dan baik-baik saja di sana. Dan biarlah penyertaan Tuhan yang kokoh tetap mencamah dan memberkati hidup mereka, agar pada minggu berikutnya Roh Tuhan sendiri mendorong mereka untuk datang beribadah di tempatku. Terima kasih, dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya serahkan kepada pimpin puja. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan, marilah kita lebih sungguh lagi untuk berdoa kepada Tuhan di akhir zaman ini. Mari Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Yang bertugas silakan. Yang hormati